Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya masih tetap di segmen yang sama tentang tanaman lidah buaya. Saya akan menjelaskan tentang pemangkasan atau menanam kembali tanaman lidah buaya yang sudah menjulang tinggi dan perlu kita pangkas. Contohnya seperti ini. Ini sudah tinggi banget. Dilihatnya juga udah nggak bagus ya. Ini sudah menjulang tinggi, perlu dipangkas dan kita akan potong segini. Kita akan eksekusi langsung saja biar nggak penasaran. Kita akan eksekusi langsung. Jangan sayang-sayang, ini sudah cakep. Jangan sayang-sayang, kalau biar dilihatnya tambah cakep, tambah keren. Jadi harus ada pemangkasan. Nih saya gunakan pakai gini, apa aja yang penting bisa putus ini ya. Kita akan pangkas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali tebas langsung, ini sisanya. Dan kita akan bersihkan dulu sebelum kita tanam. Ini segini ya, kita akan bersihkan dulu kelopaknya. Ini sudah bisa di ini nih. Kalau sistem kayak tadi kan susah, jadi kelopaknya harus di tuel dulu. Boleh pakai kuku juga bisa. Sini dulu nih. Nah, di pinggirnya ini dituel aja pakai kuku, terus kita putar. Nah, ini lebih mudah. Kalau kayak tadi kan susah. Ini masih bersihkan. Boleh satu lagi nih ya, dicuek aja pakai kuku, putar lagi. Nah, ini udah cukup. Ini udah ada sedikit calon calon akar ini saudara ya. Calon akar udah mulai numbuh. Dan ini kita akan tanam langsung. Cara tanam ini mohon maaf agak panas dan agak sedikit ramai karena di pinggir jalan ini. Kita maaf nih, saya putar dulu nih videonya. Nah, kita akan mulai tanam nih. Ini yang tadi tak resmi dulu. Ini saya sudah siapkan tempatnya. Pastinya yang sudah disiapkan pot sama media tanamnya, jangan lupa ya. Media tanamnya pakai tanah yang usahakan yang udah gembur, tidak mudah keras. Dan pupuk cukup pakai kohek kambing, tapi usahakan yang sudah kering, yang sudah jadi pupuk ya. Jadi perangsang pertumbuhan langsung subur. Nah, ini kita siap tanam. Kita lubangin aja. Ini cukup, udah segitu aja, udah cukup. Masih bisa digoyang-goyang, tapi diemin aja, ntar juga akan tumbuh sendiri. Ini ya, perlu kita jelaskan lagi nih.
cabut masih bisa, taruh saja begini juga bisa, tapi kurang kokoh dan bisa diuruk aja. Nah, itu salah satu permajaan atau ini tanam kembali. Ini banyak yang mau saya eksekusi nih. Permajaannya udah panjang juga, ini juga panjang, soalnya ini gulma belum tak bersihin biar kelihatan cakep. Masih banyak ini yang sudah saya bersihin. Ini tadi juga saya udah kayak tadi juga nih, tapi kalau dicabut lagi sayang. Nggak apa-apa sih, buat meyakinkan para pemirsa nih. Nah, ini kan ini bonggolnya kalau lebih panjang, kurangin dikit nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa, nanti kita betulin lagi. Mohon maaf, ini masih di suasana yang sama di pinggir jalan, jadi suasana agak berisik ya. Nah, itulah cara permajaan atau tanam kembali. Dan ini hasilnya yang sudah kita lakukan. Ini sekitar sebulan setengah nih. Pas kemarin saya melakukan seperti itu tuh banyak belum tak bersihin. Ini juga sama, belum tak bersihin gulmanya nih. Sama ini. Untuk meyakinkan para pemirsa atau para pemula, mohon maaf untuk para senior, kita bukan menggurui tapi kita saling berbagi pengalaman. Ini buktinya yang sudah saya lakukan. Diangkat bisa ya. Diangkat itu bisa, apa artinya? Artinya akar ini sudah tumbuh normal, dan ini juga kelihatannya sudah kelihatan pendek, cakep. Ini seperti tadi. Ini sebulan yang lalu nih, sekitarnya sebulan lebih lah. Sama semua ini sudah saya lakukan sama ya. Nah, ini juga, ini yang udah 2 bulan ini saya lakukan, ini 2 bulan lebih. Tinggal bersihin gulmanya. Saya banyak ini yang sudah saya lakukan. Mohon maaf, ini ada banyak tumbuh-tumbuhan yang lain karena ini belum rapi, belum tak bersihkan. Nah, ini yang sudah dilakukan lebih awal nih. Tinggal bersihin gulmanya ya. Subur banget ini. Subur nih, sangat luar biasa nih. Seperti biasa nih, masih di suasana pinggir jalan, jadi agak banyak lalu lalang. Nah, itu seperti tadi cara pemangkasan atau tanam kembali. Dan menurut saya pribadi nih, kalau bagi yang mau tanam atau yang sudah punya, usahakan yang sudah ada ini selalu dirawat. Jadi kalau misalnya kayak tadi itu sebulan bisa langsung panen daripada tanam dari anakan. Kalau tanam dari anakan itu paling cepat bisa dipanen itu usia sekitar 1 tahun lebih atau 1,5 tahun, itu baru bisa dipanen pelepahnya. Seperti ini usia udah 3 tahunan lebih atau berapa tahun ini. Cuman sistemnya saya kayak metode kayak tadi. Jadi kalau masih muda, di bawah 1,5 tahun, ini dagingnya masih hambar atau masih lembek, masih kalau dirasa nggak enak, masih hambar gitu ya, tawar ya. Tapi kalau sudah di atas 1,5 tahun, daging ini akan agak rasakan agak keras dikit dan rasanya juga ada beda gitu. Nah, itu menurut saya, pengalaman saya begitu. Jadi usahakan kalau yang sudah punya yang gede-gede itu mohon dipangkas kayak tadi saja. Jadi untuk panennya lebih cepat.
daripada tanam dari anakan. Kalau untuk perkembangan apa untuk budidaya lebih banyak ya usahakan anak-anakannya itu pisahin semua. Jadi satu pot itu kita tanam cukup satu batang aja, yang lainnya dipindahin semua ya anakannya. Jadi batang itu bisa gede dan selalu dijaga untuk kelembapan tanah. Kalau musim disiram juga cukup. Kalau musim panas siram secukupnya. Kalau terlalu basah juga kurang bagus tanaman ini. Tapi kalau terlalu kering nanti dagingnya kurang banyak, kurang tebal. Ini mau saya pangkas lagi, mau saya eksekusi lagi nanti sekalian. Langsung saja nih. Nah, ini bersihkan supaya pertumbuhan akar itu akan mudah cepat tumbuh. Jangan langsung tanam aja, kalau nggak dibersihin menghalang pertumbuhan akar. Nah, ini bisa dipotong satu lagi karena masih kan. Kalau metik, kalau usaha panen usahakan seperti ini juga ya. Jadi pertumbuhan batang itu akan lebih maksimal. Tapi kalau cuma dipetik sininya doang dipotong, ini nanti pertumbuhannya kurang maksimal, menghambat untuk kesuburan. Ini juga tadinya pada patah-patah. Ini usianya udah 4 tahunan ini sudah, karena saya sistemnya pangkas terus. Ini nggak apa-apa dipotong ini, nanti dia akan kering sendiri untuk kelihatan rapi ya, biar kelihatan rapi. Nah, nanti dia akan kering sendiri. Dan ini kita bonggolnya akan ambil juga. Caranya di sini aja, karena tanahnya gembur, mudah dikoyak-koyak langsung ambrol. Ini kebetulan sudah minta dipupuk ini, karena ini udah berapa bulan saya nggak kasih pupuk. Iya saudaranya. Nah ini kalau lebih bagusnya sih dikurangi dulu nggak apa-apa. Bagusnya dikurangin dulu, nanti jadi bonggolnya ke urutnya lebih banyak. Nah kono lah. Ini tanahnya sangat bagus banget. Ini tanahnya tadinya bekas bakar-bakaran sampah kan. Nah ini udah mantep, ini udah sebenarnya pikirnya. Ya, kita bantuin tanahnya. Nah ini goyang-goyang ini fungsinya apa, biar nggak pada di sini nyalip di keteknya. Tapi ntar kalau udah kena hujan juga dia tanahnya akan turun sendiri. Itu gitu saja saudara ya. Tuh, mohon maaf ini saya bukan mengajari temburin, tapi pengalaman saya sudah saya megang lidah buaya ini sudah berapa tahun ya, sekitar 3 tahun lebih lah. Saya pertamanya tanam anakan dari kecil nih, dari segini. Ini dari segini berapa biji, terus saya kembangkan, tanam lagi, udah panen berapa kali. Udah saya sering bikin es campur ya, campur sangat luar biasa rasanya. Dan konon lidah buaya ini untuk belajar dari para ilmuwan yang di media sosial ya, banyak fungsinya untuk pengobatan.
yang saya lakukan ini untuk pengobatan yang seperti kayak kena knalpot, kena tusuk, kenapa cukup diolesin. Kalau kena knalpot kita potekan gini aja, ambil dagingnya, templokin terus, dia akan nyerap, kering kasih lagi, kering kasih lagi seperti ini. Ini tadinya kena pisau juga saya gini nih. Jadi dia menghilangkan rasa nyeri. Itu berapa menit langsung nyeri-nyeri itu hilang. Biasanya kan kalau nggak dikasih ini kan nyut-nyutan ya berapa hari. Nah ini tinggal dikasih ini aja. Jadi merembet ini. Udah gitu aja. Para senior mohon maaf. Itu penjelasan dari saya. Jangan lupa saling mendukung untuk saling berjalannya video ini. Kasih saran atau masukan di kolom komentar ya. Dan pastinya jangan lupa subscribe dan like-nya. Sama aja ya, subscribe sama like ya, beda ya. Dan di share ke tempat yang lain biar kita saling pada tahu. Terima kasih atas waktunya. Ini secara langsung, tidak dijeda atau tidak di sekat-sekat ya video saya ini, secara langsung penjelasan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lidah buaya.